Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Yong Ho. Dia adalah seorang warga negara Korea Utara yang ditugaskan untuk menjadi mata-mata di Korea Selatan. Saat itu dia sedang menemui seorang wanita tua di sebuah kedai kecil yang ternyata wanita tua itu juga merupakan agen yang menyamar. Karena Yong Ho sudah menyelesaikan misinya, dia pun berniat akan kembali ke Korea Utara. Saat Yong Ho akan pergi, tiba-tiba dia dikepung oleh polisi dan menyuruhnya agar menyerahkan diri. Yong Ho yang sudah terkepung tampak pasrah dan tidak memberikan perlawanan. Namun saat dia ingin mengambil sesuatu di sakunya, polisi langsung menembaknya hingga ia pun tewas di tempat. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan kedua anak dari Yong Ho, yaitu Dae-ho dan Hye-in. Kakak beradik ini dipenjara sebagai jaminan agar ayah mereka tidak membelok Korea Selatan. Seorang kolonel bernama Moon lalu memanggil Dae-ho ke ruangannya. Di sini Kolonel Moon menawarkan sebuah kesepakatan pada Dae-ho. Jika Dae-ho dan adiknya ingin bebas, maka dia harus bersedia menjadi agen mata-mata menggantikan ayahnya di Korea Selatan. 2 tahun berlalu, di sini kita diperlihatkan seorang pria bernama Big Dipper. Dia adalah agen mata-mata unit 35 dari Korea Utara. Big Dipper ditugaskan untuk membunuh semua agen dari unit 8 Korea Utara. Sementara itu, akhirnya Dae-ho tiba di Korea Selatan sebagai agen mata-mata. Di sini dia diadopsi oleh sepasang suami istri yang juga berasal dari Korea Utara. Keesokan harinya Dae-ho menyamar menjadi siswa SMA di sebuah sekolah yang ada di kota itu. Setelah memperkenalkan diri di dalam kelas, dia disuruh duduk di sebuah bangku yang bersebelahan dengan gadis cantik dan pendiam di kelas tersebut. Tak disangka nama gadis itu ternyata sama dengan nama adiknya yaitu Hye-in. Saat jam istirahat tampak para berandalan kelas mulai menghampirinya. Sebenarnya mereka ingin membuli gadis di sebelahnya yaitu Hye-in. Namun salah satu dari mereka dengan sengaja meletakkan tangannya di bahu Dae-ho. Dae-ho yang merasa risih pun mulai menepisnya. Hal itu membuat mereka kesal dan menyuruh Dae-ho untuk naik ke atap sekolah. Sesampainya di atap sekolah, Dae-ho langsung dipukul oleh para berandalan tersebut. Dia juga merampas dompet Dae-ho beserta isinya. Saat ingin mengambil foto keluarganya, Dae-ho pun langsung mengambilnya dengan cepat. Tak lama kemudian salah seorang guru datang dan langsung membubarkan mereka. Sepulang sekolah, Dae-ho menerima paket yang di dalamnya berisi sebuah handphone. Tak lama kemudian dia menerima telepon dari Kolonel Moon dan mendapatkan tugas untuk membunuh Big Dipper. Dae-ho juga disuruh ke sebuah apotik dan toko kue. Ternyata mereka adalah anggota unit 8 yang sama seperti Dae-ho. Sesampainya di sana, Dae-ho lalu diberi sebuah ponsel dan kue. Yang ternyata di dalam kue tersebut terdapat sebuah pistol untuk melaksanakan misinya. Setelah itu Dae-ho menuju sebuah apartemen untuk mencari keberadaan Big Dipper. Di sini dia bertemu dengan seorang pria gendut dan langsung menyerangnya. Setelah melumpuhkan pria itu, Dae-ho lalu menanyakan tentang keberadaan Big Dipper. Namun pria tersebut tidak mau memberitahu dan masih mencoba untuk melawan. Mau tak mau Dae-ho pun menghabisinya. Ketika di sekolah, Hye-in terlihat sedang dibuli oleh teman-temannya. Melihat hal itu, Dae-ho kemudian datang untuk membantu Hye-in membersihkan tempatnya. Saat pulang, Dae-ho melanjutkan misinya untuk mencari tahu keberadaan Big Dipper. Dia lalu mendatangi sebuah tempat dan menemui seorang tukang daging. Kebetulan dia adalah teman dari pria gendut yang dihajarnya kemarin. Pria tersebut lalu memberikan sebuah nomor plat mobil. Namun tiba-tiba tukang daging itu mengambil senjatanya dan ingin membunuh Dae-ho. Namun Dae-ho berhasil mengalahkan dan membunuh pria tersebut. Singkat cerita, Dae-ho berhasil menemukan mobil Big Dipper. Dae-ho pun mulai membuntutinya.
Saat Daeho ingin menembaknya, Big Dipper yang sudah menyadari langsung menancap gas hingga mobilnya menabrak pembatas jalan. Hal itu menarik perhatian banyak orang yang ada di sekelilingnya. Melihat hal itu, Daeho pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Esok harinya saat di sekolah, Daeho melihat Hye-in sedang digiring ke suatu ruangan oleh para berandalan itu. Di sini mereka mulai melancarkan aksinya dan mengambil semua uang milik Hye-in. Namun saat ingin melawan, baju Hye-in malah robek dan membuatnya sedikit terbuka. Daeho pun langsung masuk ke ruangan itu. Dia mengira kalau Hye-in mau diperkosa oleh para berandalan itu. Melihat Daeho yang ikut campur, mereka pun langsung menghajarnya, hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun Daeho dengan mudah mengalahkan mereka semua. Dia menghajar para berandalan itu sampai membuat tangan mereka patah. Esok harinya Hye-in terlihat tidak bersekolah. Daeho yang sedang melamun, dia tidak sadar saat gurunya datang menghampiri. Ketika sang guru ingin memukulnya, dengan refleks Daeho menangkisnya dan hampir saja mematahkan tangan guru tersebut. Saat makan siang, para berandalan itu merencanakan aksi balas dendam kepada Daeho. Tiba-tiba saja Daeho datang untuk menanyakan di mana tempat Hye-in bekerja. Mereka semua sangat ketakutan dan gugup saat berbicara dengan Daeho. Sepulang sekolah, Daeho pun mendatangi tempat kerja Hye-in, namun Hye-in sudah tidak bekerja di tempat itu lagi. Teman Hye-in juga mengatakan kalau Hye-in sudah keluar dari sekolah. Keesokan harinya Hye-in menghampiri Daeho untuk mengembalikan seragam yang ia pinjam kemarin. Hye-in juga ingin meminta tolong kepada Daeho untuk berpura-pura menjadi kakaknya agar dia bisa diterima kerja di tempat latihan balet. Setelah itu mereka pun berjalan-jalan. Di sini Hye-in bercerita kalau dia hanya tinggal sendirian karena kedua orang tuanya telah meninggal. Dari sini akhirnya membuat hubungan mereka semakin dekat. Di sisi lain terlihat Big Dipper yang ternyata telah mengetahui tempat tinggal Daeho. Di sini Big Dipper langsung membunuh kedua orang tua Daeho. Setelah itu ia dan rekannya mengambil semua harta yang ada di rumah itu. Daeho yang baru saja pulang, sangat terkejut melihat orang tua angkatnya sudah tewas. Saat Daeho memeriksa di dalam rumah, dia melihat Big Dipper sedang duduk di sofa yang memang sudah menunggunya. Dan terjadilah perkelahian sengit di antara mereka. Akhirnya Daeho berhasil mengalahkan Big Dipper. Dia pun langsung membakar rumah itu untuk meninggalkan jejak. Daeho kemudian pergi ke sebuah kedai untuk menemui seorang wanita tua yang terlihat di awal film. Saat baru saja duduk, Daeho tiba-tiba pingsan karena kelelahan. Sementara itu seorang polisi bernama Jungmin mendatangi rumah Daeho yang sudah hangus terbakar. Saat memeriksa rumah itu, Jungmin menemukan tag nama milik Daeho. Dari situlah akhirnya polisi mengetahui siapa sebenarnya Daeho. Di sisi lain terlihat Daeho yang sedang makan dan mengobrol dengan wanita tua pemilik kedai itu. Di sini Daeho kemudian menunjukkan foto keluarganya. Melihat foto itu, ia pun sadar kalau Daeho adalah anak dari Yongho. Singkat cerita, Daeho mendapatkan paket yang berisi sebuah handphone lagi. Kolonel Moon kemudian menghubunginya. Di sini ia memberikan sebuah misi terakhir untuk Daeho. Dia menyuruh Daeho untuk mengambil semua harta yang sudah diambil oleh Big Dipper dan rekan-rekannya. Harta itu berisi berlian yang harganya 30 juta won. Daeho juga dikirimi video yang berisi sang adik untuk mengancamnya. Daeho sangat bersemangat menjalankan misi terakhirnya demi bisa bertemu dengan adiknya. Esok harinya, Daeho pergi ke suatu tempat transaksi jual beli berlian. Di sana dia berhasil mengalahkan semua penjaga dan mengambil kembali berlian itu. Sebelum pergi, Daeho menemui wanita tua itu untuk mengucapkan salam perpisahan karena dia akan pulang kembali ke Korea Utara.
Daeho juga tak lupa berpamitan dengan Hye-in. Saat Daeho akan pulang menggunakan kapal, tiba-tiba pemilik kapal itu langsung menusuknya. Di sini ia berkata bahwa tidak ada agen yang bisa pulang. Akan tetapi Daeho bisa membalikkan keadaan dan menusuk pria itu hingga tewas. Di sisi lain, semua rekan Daeho dari unit 8 sudah ditangkap polisi, mulai dari pemilik apotik dan juga tukang kue. Saat Daeho kembali ke kedai wanita tua itu, ia melihat wanita tua itu juga sudah dikepung oleh polisi. Karena berusaha melawan, wanita tua tersebut langsung ditembak hingga tewas. Daeho dengan sedih langsung kabur dari tempat itu. Karena tidak tahu harus kemana lagi, dia pun memutuskan untuk pergi ke rumah Hye-in. Sesampainya di sana, Hye-in langsung menolong dan mengobati luka-lukanya. Di berita TV menyiarkan bahwa Daeho ini menjadi seorang buronan. Hye-in akhirnya tahu siapa sebenarnya Daeho. Keesokan paginya Hye-in melihat Daeho yang masih tertidur dengan posisi duduk. Hye-in lalu menyelimutinya dan keluar untuk membeli makanan. Saat di minimarket, tiba-tiba dia didatangi oleh Jung Min. Jung Min tahu kalau Hye-in adalah teman sekelas dan dekat dengan Daeho. Di sini Jung Min menanyakan info tentang keberadaan Daeho, namun Hye-in berpura-pura tidak tahu. Di sisi lain terlihat Kolonel Moon yang memutuskan ke Korea Selatan untuk mencari Daeho. Dia berpikir bahwa Daeho telah membelok ke Korea Selatan. Kolonel Moon juga terlihat membawa adik dari Daeho. Tak lama setelah itu, Daeho mendapat telepon dari Kolonel Moon. Di sini ia berkata kalau ia sudah berada di Korea Selatan bersama dengan adiknya. Kalau Daeho masih ingin adiknya hidup, dia harus memberikan berlian itu kepada Kolonel Moon. Mendengar hal itu, Daeho pun bergegas pergi menemui Kolonel Moon. Hye-in yang khawatir kepada Daeho, ia pun langsung menelepon Jung Min. Tak lama kemudian Daeho bertemu dengan Kolonel Moon di sebuah tempat parkir. Daeho melihat adiknya yang berada di mobil dengan tangan terikat. Saat Daeho akan memberikan berlian itu, di sana terlihat anak buah Kolonel Moon yang ingin menembaknya. Namun polisi segera datang dan langsung menembak kepala orang itu. Dan aksi tembak-tembakan pun terjadi. Adik Daeho langsung dibawa kabur dengan menggunakan mobil. Saat Daeho ingin mengejar mobil tersebut, ternyata mereka telah dihadang oleh polisi. Daeho pun berhenti mengejarnya dan langsung kabur. Adik Daeho pun kemudian diamankan ke kantor polisi. Di sisi lain terlihat Hye-in telah dibawa seorang polisi ke tempat yang aman. Saat polisi ingin meletakkan barang-barang Hye-in ke bagasi, tiba-tiba dia dipukul oleh anak buah Kolonel Moon. Lalu Hye-in disekap di sebuah gudang kosong. Sebagai gantinya Daeho harus datang dan memberikan berlian itu. Dan ternyata dari awal, Daeho telah dimanfaatkan oleh Kolonel Moon. Sebelum pergi menyelamatkan Hye-in, Daeho menelpon Jung Min karena ingin berbicara dengan adiknya. Di sini ia mengatakan kepada adiknya untuk menunggunya. Saat ia sudah menyelesaikan semuanya, Daeho akan menemuinya. Daeho lalu bergegas ke gudang untuk memberikan berlian itu. Setibanya di sana, Daeho melemparkan berlian itu hingga membuatnya berserakan. Daeho kemudian langsung menembak anak buah Kolonel Moon. Dan terjadilah aksi tembak-tembakan di sebuah gudang tersebut. Saat sedang terpojok, Daeho yang sudah menyiapkan bom di tasnya, ia pun langsung melempar bom tersebut. Dan seketika tempat itu pun meledak. Saat dia berjalan keluar, salah satu anak buah Kolonel Moon yang masih hidup tiba-tiba menarik kakinya. Daeho menyuruh Hye-in untuk bergegas pergi, dan ternyata Kolonel Moon juga belum mati. Tiba-tiba Jung Min datang dan ingin menangkap Kolonel Moon, hingga terjadilah cekcok di antara mereka. Daeho yang sudah lelah tiba-tiba menembak Kolonel Moon, dan terjadilah saling tembak. Hingga akhirnya Kolonel Moon tewas. Jung Min kemudian segera membawa Daeho keluar dari tempat itu. Saat perjalanan ke rumah sakit,
Daeho yang sudah tidak kuat lagi, akhirnya tewas karena lukanya yang cukup parah. Di sini Hye-in terlihat sangat sedih dan menangis atas kematian Daeho. Dan film pun berakhir.